Iya. Saya ada asapnya. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti Disinilah tersimpan rancangan naskah proklamasi yang asli, tulisan tangan Bung Karno. Naskah ini konon pernah dibuang ke tempat sampah dan dipungut oleh wartawan BM Dia sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tahun 1992. Setelah beberapa revisi, diputuskan bahwa naskah yang dibacakan Bung Karno adalah hasil ketikan Sayuti Melik. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, naskah bersejarah ini terlanjur ternoda oleh cairan penghapus tinta yang belum digunakan orang di masanya. Arsip Nasional masih mencari cara menghilangkan noda ini tanpa merusak dokumen aslinya. Di lemari besi yang suhunya harus terjaga di bawah 25 derajat Celcius ini juga tersimpan berbagai dokumen sejarah perjalanan bangsa, seperti pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Di atas dasar damai dan kerjasama, bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Ada juga naskah asli pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden 21 Mei 1998. saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik. Di balik naskah pidato ini, ternyata ada tulisan tangan Pak Harto yang menyatakan permintaan maaf atas segala kesalahannya selama 32 tahun memerintah tanpa jeda. Dan dukungan rakyat Indonesia selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Dokumen-dokumen bersejarah ini adalah bagian dari jutaan lembar dokumen yang tersimpan di Gedung Arsip Nasional di Jakarta. Arsip VOC kita, itu Indonesia itu terbesar, 2,5 kilometer. Ditambah dokumen-dokumen lain, semua yang dimiliki Arsip Nasional ini, bila dijajarkan panjangnya mencapai 30 km tanpa jeda. Dokumen tertua yang disimpan di sini adalah kumpulan kontrak dagang Vereniging Indische Company atau VOC sejak tahun 1602 atau lebih dari 400 tahun silam. Kondisinya masih bagus karena bahan kertasnya berkualitas dan memiliki tingkat keasaman tertentu. Juga suhu dan kelembapan yang dijaga. Sebab inilah yang akan terjadi bila dokumen-dokumen ini tidak mendapat perawatan semestinya. Di Gedung Arsip Nasional juga disimpan sejumlah surat dari para raja Nusantara yang ditulis dengan tinta emas sebagai warisan sejarah bernilai tinggi.
Merawat atau merestorasi kertas berusia ratusan tahun adalah pekerjaan penuh ketekunan. Salah satu teknik yang digunakan adalah leaf casting atau pelapisan. Bila sudah selesai seperti ini, usianya bisa bertahan hingga 100 tahun lagi. Dalam satu hari, tim restorasi ini bisa merawat 200 halaman dokumen tua. Arsip Nasional turut serta menyelamatkan 84 meter kubik sertifikat tanah yang rusak akibat tsunami di Aceh. Itu nanti ditutupin plastik lagi, jadi dia lemak, kering lemak terus Pak sama alkohol. Secara resmi, Arsip Nasional yang bernama Arsip Negeri berdiri sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Namun kegiatan kearsipan sendiri telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Landarchief. Di masa pendudukan Jepang, kegiatan kearsipan praktis terhenti. Lembaganya diberi nama Kobun Shokan. Saat agresi militer tahun 1946, Belanda mengambil alih lembaga arsip negeri dan kembali menamainya sebagai Landarchief. Baru setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, lembaga ini menjadi milik Republik dan diberi nama Arsip Negara sebelum kemudian menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia.
Momentum penting dalam perjalanan Arsip Nasional Republik Indonesia terjadi pada tahun 1971, saat Arsip Nasional diberi mandat menertibkan penyelenggaraan arsip baik di kalangan lembaga pemerintahan, swasta, maupun perorangan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71. Film-film ini disimpan di ruangan bersuhu antara 10 hingga 15 derajat Celcius. Di sini terdapat 70.000 roll film yang merekam perjalanan sejarah bangsa. Film-film dalam pita seluloid 35 mm ini juga diubah dalam bentuk rekaman digital agar bisa dinikmati masyarakat luas. Setiap 6 bulan sekali, film-film ini harus dibersihkan dengan cairan kimia khusus yang berbahaya bila terus-menerus dihirup manusia. Semua dilakukan untuk menghindari kerusakan akibat jamur atau vinegar syndrome seperti ini. Demikian juga dengan foto-foto lama yang jumlahnya mencapai 2 juta lembar. Proses alih medium juga dilakukan pada dokumen-dokumen ini dalam bentuk mikrofilm. Ini dilakukan agar masyarakat bisa memanfaatkan naskah ini tanpa khawatir rusak akibat terlalu sering dijamah tangan manusia. Tapi tak semua peristiwa sejarah didukung dokumentasi yang memadai. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar adalah salah satu mata rantai sejarah politik yang hilang. Tak kurang akal, Arsip Nasional menambal lubang sejarah itu dengan sejarah lisan melalui wawancara para pelaku sejarah. Nanti bisa diedit. Because the extension, the protocol was already signed in Russia in 2009 when Pak Jokowi was still here. Your personnel. Oh, yeah. It is very important. Setelah penandatanganan MOU pengembangan arsip, dilanjutkan dengan penyerahan 1 unit mobil sadar arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan setelah ini, kiranya Bapak Gubernur bersama-sama dengan Bapak yang lainnya berkenan pula meninjau mobil sadar arsip. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan. Dengan tarif terjangkau yang disetor sebagai penerimaan negara bukan pajak, Arsip Nasional melayani masyarakat yang ingin memanfaatkan arsip, mulai dari dokumen, foto, maupun film. Sejumlah perusahaan swasta kini telah memanfaatkan berbagai produk dan jasa Arsip Nasional untuk kepentingan pendokumentasian kegiatan bisnis modern.
Lantas teknologi pun dimanfaatkan untuk membangun sistem jaringan informasi kearsipan nasional, di mana kita bisa mengakses arsip di berbagai wilayah di Indonesia melalui internet. Lembaga ini jelas bukan gudang tua, tempat menyimpan aneka barang dan rekaman dari masa silam. Keberadaannya memungkinkan bangsa ini menyimpan memori kolektifnya dan menjadikannya sebagai simpul pemersatu bangsa dari Merauke hingga Sabang. Dan peta-peta dari masa silam ini pun memberi banyak pelajaran bahwa kebinekaan di Nusantara telah menjadi modal persatuan, bukan sumber perpecahan. Kepada Arsip Nasional pula, masyarakat berharap agar sejarah bangsa ini tidak dipelintir untuk kepentingan politik dan kekuasaan, agar setiap generasi yang kita lahirkan bisa mengambil manfaat dan pelajaran. Dan disinilah tersimpan setiap detil catatan sejarahnya.